Majelis Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih pecah saat diperiksa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Hal itu ia ungkapkan usai diperiksa sebagai terlapor pada Selasa 31 Oktober 2023. Pernyataan itu juga turut dibenarkan oleh Ketua MKMK Jimli Asidik. Adapun dalam perkara ini, Jimli memeriksa 3 hakim konstitusi terkait dugaan pelanggaran etik terkait batasan usia capres dan cawapres. Di antaranya adalah Anwar Usman, kemudian Arif Hidayat, dan Eni Nurbaningsih. Ketiganya disidang secara tertutup. Setelah ketiganya diperiksa, Jimli menemukan banyak masalah terkait laporan dugaan pelanggaran etik, dibalik dengan putusan syarat capres dan cawapres. Namun demikian, Jimli masih belum bisa membeberkan hal apa saja yang dibahas dalam sidang pemeriksaan kemarin. Yang jelas, dalam sidang itu, ia juga membebaskan para hakim-hakim untuk mencurahkan isi hatinya. Di sisi lain, Jimli juga masih mengungkapkan ihwal apa-apa saja yang dibahas dalam sidang pemeriksaan itu secara umum. Mengingat sebelum sidang pemeriksaan terlapor, MKMK juga memeriksa para pelapor dalam sidang terbuka, seperti hubungan Ketua MK Anwar Usman dengan Presiden Joko Widodo hingga Hakim Konstitusi yang berbicara kepada publik soal perkara yang berkembang pasca putusan nomor 90. Sebagai informasi, selain memeriksa terlapor, MKMK juga melakukan sidang pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pelapor pada pagi hari kemarin. Ada 4 pelapor yang diperiksa pada hari itu, di antaranya ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, kemudian 16 guru besar dan pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang tergabung dalam Konstitusional dan Administratif Law, kemudian juga LBH Yusuf dan advokat Ziko Simanjuntak. Dalam sidang tersebut, Denny Indrayana turut menyenggol soal pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan Idayati yang merupakan adik dari Presiden Joko Widodo. Ia melihat adanya intervensi Jokowi dalam ikatan keluarga itu yang mempengaruhi putusan MK nomor 90 yang melanggengkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden. Dalam kesempatan yang sama, Denny juga mengungkapkan ihwal putusan 90 ini terindikasi hasil kerja dari suatu kejahatan yang terencana dan terorganisir. Menurutnya, tingkat pelanggaran etik dan kejahatan politik yang dilakukan dalam perkara nomor 90 ini bersifat merusak dan meruntuhkan pilar kewibawaan MK. Sementara itu, untuk laporan Ziko tidak berkaitan langsung dengan perkara putusan nomor 90, namun masih berhubungan langsung dengan MKMK. Kemudian MKMK juga selanjutnya bakal memeriksa 2 pelapor dan 3 hakim konstitusi selaku terlapor. Di antaranya ada Saldi Isra dan Manahan Sitompul serta Suhartoyo. Intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari tiga hakim misalnya muntahan masalah tersebar. Meskipun semua hakim ini terlapor, tapi dari tingkat tuduhan pelanggaran yang berbeda. Nanti dia tahu mereka harapan yang lain supaya kepercayaan saling kami bisa seperti sekarang. Banyak sekali masalahnya. Kalau sudah disidang tadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.